Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bribka Febri Prayudin. Selain berdinas di kepolisian, tepatnya di Polda Kepulauan Bangka Belitung, aktivitas saya saat ini sebagai beekeeper atau pembudidaya lebah madu, khususnya lebah kelulut dengan nama spesies Heterotrigona itama. Lebah ini lebah tanpa sengat ya. Nah, memiliki ciri khas khusus, dia bersarang di dalam pohon-pohon kayu seperti itu. Bisa teman-teman lihat ya, pohon-pohon kayu. Dia uniknya dia menyimpan madu di dalam kantong propolis. Nah, nanti saya akan tunjukkan, lihat situasi di dalam kotak. Nah, bisa teman-teman lihat yang warna kuning itu, kuning hijauan itu, nah, itu kotak topping atau kotak pemanenan. Nah, saat ini pada pandemi COVID-19 ya, sebagai motivasi teman-teman, di negara kita Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Habitatnya lebah, jadi mungkin bisa menjadi solusi bagi teman-teman dimanapun berada. Teman-teman bisa membudidaya lebah madu. Lebah madu banyak jenisnya ya. Mulai dari yang lebah hutan itu dinamakan Apis dorsata. Nah, lebah Apis mellifera, lebah Apis cerana, lebah trigona. Trigona juga banyak macamnya. Nah, salah satunya jenis Trigona itama. Kebetulan di lokasi saya ini, saya membudidaya yang pertama kali jenis Heterotrigona itama, kedua Trigona caniform ya, ketiga Trigona fimbriata, Trigona levisep, dan masih banyak yang lain, tapi kebetulan itu yang saat ini saya sedang tekuni. Cukup simpel teman-teman, kalau teman-teman berminat ingin membudidaya lebah madu ya, teman-teman bisa mencari lokasi yang harus cukup akan vegetasi. Kalau untuk lebah madu kelulut Trigona itama, teman-teman harus memiliki 3 komponen vegetasi, 3 macam ya. Yang pertama kali teman-teman harus tahu yang dibutuhkan lebah yaitu sebagai sumber resin. Jadi teman-teman harus mencari atau di tempat lokasi budidayanya harus ada yang namanya sumber resin. Sumber resin itu apa? Nah, sumber resin adalah tanaman tertentu yang memiliki resin atau getah. Nah, bahan baku untuk membuat atau membangun sarang lebah madu kelulut. Nah, resin ini juga akan diolah menjadi propolis. Nah, propolis ini dibuat lebah atau diproses oleh lebah menjadi kantong tempat penyimpanan madu dan polen. Nah, itu contoh dari tanaman sumber resin. Salah satunya yaitu getah mangga, getah macang, bacang, getah sukun, getah akasia, getah manggis, dan masih banyak lain. Nah, yang kedua yang dibutuhkan lebah adalah sumber potensi atau sumber vegetasi, bahan baku untuk polen. Nah, polen itu apa? Yaitu makanan pokok untuk koloni lebah. Polen ini berasal dari contohnya seperti ya bunga akasia, bunga petai, bunga jagung, bunga sawit, dan masih banyak lain. Nah, itu nanti diolah atau diambil oleh lebah, yang biasanya diletakkan lebah pada kaki-kakinya. Nah, itu ada namanya kantong tempat penampungan, tempat lebah membawa ke sarangnya. Nanti diolah oleh lebah menjadi bee bread.
Bibred itu polen yang sudah diolah oleh lebah, dicampurnya dengan madu, disimpannya di dalam kantong propolis, dan nanti akan dikonsumsi oleh koloni lebah. Nah, yang ketiga yaitu sumber nektar. Sumber nektar banyak, ya bisa dari bunga kelengkeng, bunga rambutan, bunga pelawan, bunga, dan masih banyak lain. Nah, bunga-bunga. Intinya nektar ini adalah sari bunga yang rasanya yang cairan manis-manis atau pahit-pahit. Nah, kalau bunga pelawan dia pahit, nanti menghasilkan diolah oleh lebah menjadi madu pahit. Nah, kalau rasanya manis, nanti diolah lebah menjadi madu manis. Nah, itu teman-teman. Jadi ada 3 komponen, ada 3 macam sumber vegetasi yang harus tercukupi oleh lebah, sehingga lebah akan menetap pada lokasi itu. Nah, itu selanjutnya apabila sudah melakukan peninjauan atau eksplorasi lokasi-lokasi yang berpotensi, teman-teman bisa melakukan pengadaan koloni. Jangan buru-buru mengadakan koloni, nanti akan berakibat tidak memuaskan. Lebah-lebahnya akan kabur dan kita akan kecewa, rugi. Itu teman-teman harus disikapi betul hal tersebut. Nah, selanjutnya lakukan treatment atau perlakuan rutin terhadap koloni lebah. Bisa teman-teman lihat, dibikin kotaknya yang sesuai, yang proporsional. Nah, kebetulan lebah trigona ini kami budidaya di lokasi di hutan, tepat pada habitatnya, yaitu di hutan ya. Di hutan dia kompleks, untuk kebutuhan pakannya sangat tercukupi. Nah, beda kalau kita letakkan di dekat-dekat rumah dan cenderung vegetasinya kurang, sehingga perkembangannya sangat lambat dan kadang-kadang tidak bisa panen, ya kan? Ya teman-teman, oke, kita lihat-lihat, jalan-jalan, melihat di lokasi budidaya kami sebagai gambaran untuk teman-teman jika berminat untuk membudidaya juga ya. Ini dia lebah keluluk. Nah, ini dia hamburannya. Nah, saya akan menunjukkan teman-teman isi dalam topping atau kotak panenan lebah madu kelulut ya. Nah, untuk itu saya akan mengganti kostum atau baju proteksi lebah supaya lebih aman, karena lebah ini sangat agresif. Lebah-lebah ini jarang berinteraksi dengan manusia. Kami letakkan di hutan, jadi sangat berbeda dengan yang seperti di pinggir-pinggir rumah, karena dia sering interaksi, jadi lebahnya sedikit lebih jinak. Nah, sedangkan yang di sini dia liar, dia agresif dan ganas. Dia akan mengejar kita, khususnya lebah kelulut akan mengejar rambut. Dia akan mengurumuni rambut dan menggigit bagian muka kita, pelipis kita. Jadi saya harus pakai baju proteksi untuk lebih aman. Oke, ikutin saya. Saya sudah menggunakan baju proteksi lebah. Nah, ini dia, supaya lebih aman. Nah, kita akan lihat isi dalam kotak topping pemanenan ya. Nah, kebetulan saya akan menunjukkan kepada teman-teman kita panen madu kelulut. Nah, ini didominasi dengan nektar pelawan, jadi madunya insya Allah mendapat madu yang pahit. Kebetulan vegetasi utama kami di sini adalah pohon pelawan. Ini adalah pohon pelawan. Nah, ini warna merah-merah itu banyak pohon pelawan. Nah, ini perlengkapannya sudah saya siapkan. Nah, ini botol penampungan madu. Nah, jadi kita menggunakan metode vakum atau pompa udara. Jadi madunya kita hisap, kita sedot dengan ini, masuk langsung ke dalam botol penampungan, tidak melewati mesin. Nah, ini mesinnya. Nah, mesin ini berfungsi sebagai membantu menghisap atau mensedot madu. Jadi madunya jatuh ke dalam atau tertampung di dalam botol ini. Tidak. Mesin ini juga
dibantu dengan tenaga atau power dari aki motor. Saya menggunakan aki motor karena lebih fleksibel. Kalau menggunakan aki mobil berat, jadi saya susah membawanya. Oke, untuk menjamin kualitas supaya madunya tetap higienis dan bersih, saya menggunakan masker. Toppingnya ya, sudah full topping, alhamdulillah. Semua tergantung dari vegetasinya. Kalau vegetasi tempat budidaya lebah madu kelulut melimpah, dia akan cepat sekali full topping seperti ini, penuh dengan kantong-kantong madu. Jadi kuncinya adalah vegetasi. Oke, kita panen. Anak, lihat saya kena serang. Ini akibatnya lebahnya jarang sekali berinteraksi dengan manusia. Jadi lebahnya ganas, sangat liar. Lebahnya liar benar. Ampun. Alhamdulillah, perolehan panen kita kali ini ya, nah, beberapa sarang dapatlah 2 liter. Ini madu pelawan, nektar pelawan, karena didominasi bunga pelawan saat ini sedang berbunga. Ini dia madu pelawan. Bisa dilihat warna madunya seperti ini, kuning-kuning oranye. Madu pelawan. Demikianlah edukasi dan ulasan singkat cara budidaya lebah madu, khususnya lebah madu jenis Trigona atau kelulut. Insya Allah dengan adanya budidaya lebah madu akan menjadi alternatif dan solusi dalam ketahanan pangan dan ketahanan kesehatan selama pandemi COVID-19 guna mendukung pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Ikutin terus video saya, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan jika bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Digi Propolis dari Bangka Belitung.